Udah ini manajernya pertama kali ya di gua lo ya? Iya. Tapi kalau lu misal lagi ke TV ketemu dia, hal yang pasti lu notice pertama kali dia tuh suka banget lari. Kalau yang buat orang cuci kaki gitu-gitu. Oh iya. Nah itu kan biasanya bawahnya ada banyak lumut-lumut kan? Iya. Nah itu dia langsung kayak gitu. Coba tanya ke manajernya Rivi itu polos, beneran polos apa di-create sama tim manajemennya biar bisa boom kayak sekarang? Livi Renata mendadak viral di sosial media karena kepolosannya, terus juga karena speak English Indonesia yang lucu banget. Dan dia dikenal selebgram, tiktokers, gamers juga. Detailnya ya mungkin nanti gue akan ngobrol nih dengan orang di belakang layar ya. Tapi ini yang bikin penasaran adalah kira-kira kepolosan dia itu di-create nggak sih sama tim manajemennya? Oke, sekarang di studio podcast gue ini gue udah kedatangan orang di belakang layarnya, seorang Livi Renata yaitu manajernya. Tapi karena studio podcast gue ini ber-AC, terus dingin juga. Jadi gue kan takut kan kulit gue kan kering atau rusak. Khawatir. Karena gue udah selalu pakai standby body lotion dari Scarlett Platinum. Lihat. Yang gue suka ini body lotionnya itu ada lock unlock ya. Jadi itu nggak tumpah kalau gue bawa kemana-mana. Tuh. Dan tuh. Dia tuh nggak lengket tuh. Nggak lengket terus langsung ngeresap di kulit gue. Tuh langsung cerah kan. Ini yang aroma yang jolly. Wangi banget. Ini mengandung glutathione dan vitamin E dan juga kojic acid, jadi bener-bener menutrisi kulit gue dan yang pastinya kulit gue langsung cerah. Tuh. Udah. Jadi gue nggak perlu khawatir lagi dengan kulit gue kering karena ruangan ber-AC dan bisa dipakai tua, muda, cowok, cewek, semua bisa pakai tuh langsung cerah. Dan nggak perlu khawatir, ini udah BPOM, no test on animal, jadi aman langsung dibeli sekarang juga. Scarlett Whitening, the best. Oke, sekarang gue udah kedatangan Tama. Halo, Tam. Rizky, ya. Thank you banget loh udah mampir di podcast berlayar gue. Siap. Tama adalah orang di belakang layar Livi Renata ya? Ya, bisa dibilang seperti itulah. Oke. Manajer ya? Manajer, content director juga. Oh, content director juga? Oke, ini seru nih. Videographer juga, terus. Videographer juga? Videographer yang juga. bikin konten di YouTube-nya juga berarti lu juga? Iya, tapi ada editor. Oke. Gue semua kan gak cepet lah gue mati. Bener. Tapi oke, boleh ceritain gak sih gimana sih awalnya Tam lu bisa menjadi seorang manajer dari Livi Renata yang sekarang tiba-tiba viral nih di sosial media? Iya. Kalau awal tuh jadi emang gue tuh kerja di salah satu tim e-sports. Oke. Terus gue dapet tawaran lah dari si bosnya si Livi. Oke. Dari si tim Alter Ego ini kan. Alter Ego ya. Habis itu gue ditelepon sama dia untuk Tam, lu bisa nggak jadi kreatif director talent? Oke. Di tim di Alter Ego. Oke. Ini gue udah interview sama Alter Ego esports nih. Habis itu interview lah gue sama si Livi, sama si Kodelwin, sama Tio juga ada temen gue. Terus interview ya udah. Terus tiba-tiba gue kerja, Livi yang nawarin kayak, kenapa sih lu jadi creative director? Kenapa lu nggak jadi personal manager aja kata dia. Terus gue bilang, oh ya udah. Langsung mau saat itu lu langsung. Iya. Tapi Livi lu udah terkenal nggak sih? Lu pegang Livi tahun berapa? 300.000 followersnya. Followers 300.000 itu tahun berapa? Udah lumayan dia itu. Ya udah lumayan 300.000 ya. Tahun lalu 2021. 2021. Agustus 2021. Iya, Agustus. Dan tiba-tiba sekarang viral. Tiba-tiba viral. Kaget gak sih lu tiba-tiba sekarang dia tiba-tiba langsung boom aja gitu? Lu ada sih gue kagetnya, tapi kalau gue ngelihatnya emang Livi potensial. Oke. Potensial banget untuk kayak, ya emang nih anak tuh lucu gitu. Lucu. Dia ngobrol aja tuh lucu. Oke. Kayak lu ngobrol sama dia nih. Iya. 5 menit sekali lah ketawa. Setiap ceritanya dia kayak, gue baru datang nih, gue baru nyampe di kantor kan. Baru hari pertama gue ketemu sama Livi. Gue datang, lu di mana? Gue nanya gitu kan. Di atas gitu, di lantai 4. Terus gue ke atas, terus dia ngeliat gue, langsung kayak, is that my manager? Lari. Kayak kesel lah, gue bilang apa dan dia. Terus dia langsung, hi Livi gitu. Gue
Gue langsung kayak bingung kan. Iya. Kok nih anak lucu banget ya, udah tambah gitu. Gue cuma tos, dia ngajakin salam gue tos. Oke. Tapi sebenarnya tadi nih Tam, orang pada penasaran juga nih, si Livi ini kan speaknya kan English Indonesia. Ya. Memang bawaan dia begitu atau memang di-create sama lu? Karena kan kalau kita tahu mungkin ada artis itu ada Cinta Laura ya mungkin di zaman dulu kan yang bahasa Inggris Indonesia juga. Nah, Livi ini kenapa bisa begitu konsepnya? Kalau itu emang kultur dia kali ya. Oke. Karena dia ya balik lagi dia emang kan sekolahnya di international school. Iya. Ya emang itu emang kulturnya dia. Terus dia sempet kan kayak ngomong ke gue, Tam, menurut you kan dia ngomong gitu kan. Menurut you, I harus ganti nggak kalau misalnya pakai aku kamu atau enggak? Pakai aku kamu dibandingkan ayu gitu. Bilang nggak apa-apa udah. Emang itu ciri khas lu karena selama ini belum ada kan artis yang ngomong ayu gitu. Ya udah gas aja gitu. Oke. Udah gitu sih. Tapi ini juga orang pernah penasaran juga nih. Livi ini kan kalau kita lihat artis-artis dia nggak ada yang tahu bro. Kayak kemarin gue sempat lihat tuh di konten podcastnya dengan siapa disebut Maya Estianti, Trio Macan, si itu Luna Maya, Tri apa gitu kan. Dia emang bener-bener nggak pernah nonton TV, apa dia emang nggak tahu artis atau gimana? Mungkin karena dia sering denger kali ya nama artis, kayak misalnya anak mamanya Al Eldul tuh Maya Estianti, tapi ada juga artis namanya Luna Maya, terus dia mikir mirip gitu. Jadi ya dia sotoy aja sih, based on sotoy gitu. Jadi emang karena dia tuh orangnya gimana ya? Apapun dibahas sama dia, apapun tuh dia ngomong duluan lah dibandingkan mikir dulu kayaknya ya. Iya. Gitu. Jadi ya emang dia nggak tahu apa-apa sih. Emang dia nggak tahu, nggak suka nonton TV? Suka. Cuma sinetron aja itu dia waktu kecil. Oke, yang kemarin gue sempat lihat juga tuh katanya dia nonton yang dia tonton Ganteng-Ganteng Serigala gitu. Cinta Fitri. Cinta Fitri dia tahu sampai 9 season tuh dia tahu. Oh iya, ngikutin. Sambil disuapin sama mbaknya kan. Oke. Tapi Livi ini lumayan unik ya, karena maksud gue dia dalam waktu yang sekejap langsung boom gitu loh. Gimana sih Tam lu strateginya, atau apakah memang lu create kah dengan, karena kalau kita lihat mungkin yang pada penasaran nih, kemarin pada follower gue pada komen. Coba tanya ke manajernya, Livi itu beneran polos apa di-create sama tim manajemennya biar bisa boom kayak sekarang? Ini bahas yang mana dulu nih? Soal sifatnya atau sifatnya dulu. Sifatnya, kalau sifatnya enggak, itu emang pure dari dia sendiri. Emang kayak gitu. Tapi gue nguatin ke misalnya nih dia lagi ada apa? Podcast atau ada undangan apa gitu. Nah, itu gue ngomong ke kreatifnya, masukin ke prompter. Oke. Gitu-gitu untuk kayak untuk kayak mancing. Oh iya, buat mancing si Livi lah untuk dia ngomong gitu. Kayak misalnya Livi tuh nggak kayak fake fakta-fakta yang belum orang tahu gitu tentang Livi. Nah itu gue masukin biasanya kayak Livi sebenarnya pengen jadi stand up komedian. Tapi beneran pengen jadi stand up komedi si Livi? Dia pengen nyoba sih. Oke. Pengen nyoba. Tapi ya nggak tahu nih sekarang nih. Karena ya tergantung dia lah. Dia maunya explore kemana gitu. Terus kayak ya gitu sih, gue ngasih tahu ke kreatifnya gitu. Sisi-sisi yang kan kalau kreatif rata-rata itu ya dia riset based on Google aja ya. Iya. Nggak ngobrol sama Livinya gitu. Betul. Nah makanya itu yang gue pancing gue masukin ke prompter. Oke. Gitu. Beberapa podcast dan undangan TV gitu. Oke. Nah terus masalah dia kepolosannya dia kan banyak, dia pura-pura polos atau beneran atau di-create sama manajemennya dari lo? Itu bener. Emang bener polos? Itu bener. Oke. Ya emang sifat aslinya dia kayak gitu. Oke. Lu kenal Livi dari tahun berapa? Baru 2021. Oh jadi pada saat lu jadi manajer itu emang lu baru kenal? Baru kenal. Oke. Kayak gitu gue baru kenal, terus dia songong gitu lagi sama gue. Pas gue interview tuh, gue kan nanya ya, maksudnya ini gue buat nilai sifat. Gue biasanya tahu personality orang kan dari selera musiknya. Betul. Nah gue kan kayak gitu ya, gue nanya, Liv, lu dengerin lagunya apa gitu. Ini pas lagi interview nih, ada bos gue juga. Sebutin satu aja, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, oh Keshi. Terus apa lagi? Lah tadi jawab katanya satu. Dia bilang gitu. Nyolot banget baru kenal. Tapi emang dia kayak gitu. Dia tuh suka iseng orangnya. Kayak gue mau ada acara penting nih, undangan penting. Terus dia telat. Jadi dia ini tuh ada satu event lah. Jadi event attendance yang dimana dibayar lumayan gitu. Terus dia bilang ke gue, Tam,
si Feby si Feby ini make upnya dia. Feby COVID, si siapa? Feby COVID nih. Gue kayak nggak bisa jalan deh. Kan gue panik ya. Iya. Udah kontrak. Iya udah kontrak, udah dibayar gitu. Iya. Ya tuh dia segampang itu buat ngisengin orang. Emang anaknya iseng banget. Gitu sih. Jadi ternyata itu iseng doang. Iseng. Tapi sorry, gue tadi agak kurang paham. Jadi si Livi ini interview di di perusahaan lu itu buat jadi apa tadinya? Wah. Kan dia sempat interview kan di tempat lu kan. Tempat itu lu kerja di Alter itu kan dia. Nah dia si Livi itu interview itu pengen jadi artis kah waktu itu? Bukan, si Livi itu interview karena kan gue di hire khusus untuk creative director talent kan. Livi ini kan BA di salah satu tim e-sports di Alter Ego lah. Oke. Tapi jadi berarti dari awal itu Livi itu memang udah mau jadi artis ya? Iya. Emang udah memang niat menjadi emang artis? Dia kan emang tadi ya dari TikTokers gitu kan. Iya. Terus dia ditarik sebagai brand ambassador Alter Ego. Habis itu ya sampai sekarang jadinya. Oke. Dan kontrak berapa lama? Dia per tahun deh kayaknya. Gue juga nggak tahu sih kalau soal kontrak. Soalnya gue nggak ngurusin itu kan. Iya. Cuma sekarang nih dengan Livi kan mendadak sekarang viral di sosial media juga tiba-tiba sekarang udah 1,8 juta follower kan. Terus dari itu juga insight-nya juga dia sekarang lagi luar biasa. Gimana secara pekerjaan Tom? Fun. Oke. Karena si Livi tuh orangnya kooperatif sih. Maksudnya dia tuh nggak yang kayak moody banget. Gue kan sempet juga kan megang talent yang lumayan moody gitu. Kalau Livi tuh kadang dia lebih ke yang ngeledek. Oke. Dia tuh cuma ngeledek aja. Liv post ini nggak mau gitu. Ikan ngeledek kan. Iya. Karena ya gue ngeledek juga ya bocah gitu. Tapi ya dia selama ini sih. Umur berapa sih Livi sekarang, sorry? Pekerja keras gitu. Umur 20. 20 tahun, oke. Ya orangnya gitu sih, pekerja keras. Maksudnya dia mau untuk kayak ngerjain kerja-kerjaannya dia gitu. Walaupun ya sedikit, menurut gue ya sedikit moody aja sih. Tapi nggak moody yang parah banget kan, biasanya banyak kan kalau talent tuh moodinya parah gitu. Betul. Dia enggak sih. Pernah sehari kalau dia lagi full banget bisa ada berapa kerjaan dengan kondisi sekarang dia lagi viral kayak sekarang? Apa ya? Sehari. Podcast kemana? Kalau itu gue malah ngelimitasi sih. Soal dia kayak ke podcast gitu-gitu. Enggak semuanya gue mau datengin. Sebenarnya banyak banget. Tapi ya banyak yang gue tahan. Banyak yang gue atur schedule-nya tuh di bulan depan gitu-gitu. Yang nggak overexpose ya? Ya gue nggak mau overhype. Iya. Gitu sih. Yang mana yang mau lo podcast mana atau program apa yang lo mau ambil buat Livi untuk sekarang? Biasanya dari case-nya sih. Gue tergantung case-nya tuh siapa, hostnya siapa. Oke. Sekiranya cocok sama Livi, gue gas. Oke. Tapi kalau misalnya case-nya kurang cocok, gue ngelihatnya dari ngeriset juga kan, dari jokes-jokesnya atau dari personality si hostnya. Kalau kayaknya nggak cocok sama Livi kan takut ketimpa banget gitu si Livi atau dicengin banget gitu kan. Kasian kan. Tapi kalau dari Livi ini ada milih nggak, ada request sama lu, Tam, pokoknya gue kalau sama ini gue mau ini nggak mau. Oh iya, semua pure dari lu yang tentukan. Dia nggak ngerti apa-apa kan. Oke. Dia nggak tahu siapa-siapa. Iya. Kecuali Raditya Dika. Iya, gue liat di IG-nya kemarin di post. Iya. Ada yang ngefans dari dulu ya? Sampai nangis sih. Enggak sih, gara-gara itu dia. Nantilah ada lah itu. Oke. Oh, mau ada bikin sesuatu? Enggak, di vlognya Livi nanti. Oh, akan ada di Gue kayaknya nggak perlu ceritain deh. Apa perlu ya? Perlu lah. Nah, ada apa nih Livi sama Raditya Dika? Siap. Kemarin sama Jeffrey Nicole itu sebenarnya mau bikin apa sih? Livi kemarin sempat jadi, karena kita sempat jadi trending Twitter ya. Dia sama Jeffrey Nicole kan foto kan, yang tiba-tiba jadi boom. Dia mau bikin apa itu? Emang temenan sih. Dia tuh emang kayak dem-deman gitu kan. Ya kalau Livi kan emang selalu kayak gitu, dia humble sama siapa aja kan. Iya. Kayaknya sih harusnya dari dem-deman dia. Oh, dari dem-deman terus mereka ketemu. Iya harusnya. Harusnya nih kayaknya masih tanda tanya. Iya, gue nggak sampai sepersonal itu. Oke. Tapi ya beberapa cerita gue tahu lah. Oke, nah ini ceritanya apa nih dari versi manajernya nih cerita? Beberapa cerita gue tahu lah. Oke. Kriteria cowoknya Livi Renata, udah punya cowok belum sekarang Livi Renata? Belum. Oh, belum punya. Kriteria seorang Livi Renata apa? Apakah harus Chinese? Itu sering dia sebutin. Oke. Harus Chinese. Harus Chinese, oke. Chinese. Tinggi. Tinggi. Kayak
Kalau putih mah pasti kan Putih, ya. iya. Terus apa lagi ya? Bisa kerja. Bisa kerja. Harus Udah, kaya. Ini materai nggak sih? Gak tahu. Harus kaya ya. Ya seenggaknya di atas dia nggak sih kalau misalnya cowok mah. Livi Renata aja kan kayaknya udah kaya raya ya, hidupnya nggak pernah susah. Berarti jadi cowoknya harus. Ini juga pernah juga. Livi itu memang benar dari kecil nggak pernah susah. Karena kan kalau kita lihat dia nggak pernah naik angkot, dia nggak pernah. Dia pernah jawab, dia bilang pernah susah. Tapi susahnya dia aja tinggalnya di apartemen. Di apartemen dia cerita kan, maksudnya. Ya beda lah. Ya. Emang gimana ya? Beda kasta gak sih? Iya gak sih? Kayak makanya nggak relate kan sama orang, makanya itu yang jadi unique selling point-nya dia kali. Oke. Tapi selama lu jadi manajer Livi, menurut lu selama lu jalan sama Livi, tempat yang paling susah yang perlu berdua datangi itu tempat apa? Yang menurut lu tempat itu paling kayak entah itu warung warteg atau apa yang paling susah lu berdua sama Livi pernah datengin apa? Hah? Maksudnya gimana? Jadi selama lu jalan berdua sama Livi nih, Livi kan terkenal dengan kayaknya nggak pernah susah kan maksudnya? Dia nggak pernah susah tapi dia humble sih. Maksudnya makan nasi apa? Kalau yang di Bali Nasi babi guling ya? Iya. Itu kan pakai kertas doang gitu kan? Iya. Kertas kayak nasi padang gitu kan? Iya. Itu dia makan aja. Oke. Dia nggak pernah ada sih gue tempat makan yang Tempat yang pernah dikunjungin entah itu kayak kayak perkampungan gitu pernah nggak lo berdua? wah nggak pernah sih. belum sih tapi pengen sih gue. Pengen. Dari Livi sendiri mau nggak kalau dia dibawa ke situ? Pasti mau dia. Oke. Paling cuma iu gitu. Soalnya pernah kemarin collab sama Roy kan? Roy siapa? Roy Ricardo. Yes. Oh, Ricardo ya. Roy Ricardo ke tempat motor trail. Terus ada, jadi kita masuknya lewat belakang gitu. Kan biasanya tau gak sih kalau yang buat orang cuci kaki gitu-gitu. Oh iya. Nah itu kan biasanya bawahnya ada banyak lumut-lumut kan. Iya. Nah itu dia langsung kayak gitu. Lucu banget. Oke, mungkin kebayang kali ya seorang Livi Renata yang biasanya selalu hidup dengan kemewahan tiba-tiba ke situ gitu kan. Iya, kebayang kan tapi tempatnya? Tahu, kebayang. Yang buat cuci kaki gitu-gitu. Iya. Tam, sekarang dari red card seorang Livi semenjak viral naik berapa persen? Ini pasti pada penasaran tiba-tiba kan yang dulunya enggak maksudnya dulu masa red card bahasnya naik berapa persen? Berapa ya? Insight-nya kali ya? Iya, Insight-nya pernah 1100%. Oke. Ngaruh dong ke red card-nya juga. Naik berapa persen? Ya ngaruh lah. Iya. Oke. Naiknya 200%. Gua nggak hitung-hitungan banget tuh orangnya. Persentase. Tapi kenaikannya lumayan lah ya, fantastis lah ya. Enggak sefantastis itu. Gue tergantung kooperatif pihak brand sih sama gua. Oke. Gitu aja. Brand apa yang mau lu ambil dan nggak mau lu ambil sebagai manajer buat Livi? Karena pasti sekarang gue yakin brand udah pada ngejar Livi buat endorse kan. Brand apa yang nggak mau diambil? Trading ilegal kan pasti itu. Karena itu jangan. Itu kan nggak diambil. Terus judi online kan udah pasti nggak diambil. Iya. Apalagi ya? Pemutih kayak gitu-gitu atau? Enggak sih, kita ya balik lagi selektif aja. Maksudnya kita ngelihat, gue tuh harus ngeriset sih orangnya. Oke. Gitu. Jadi kalau brand-brand yang kayak All Shop, kadang malah gue nggak ambil. Oke. Soalnya kalau gue balik lagi, gue harus lihat dulu karena kan gue nggak tahu semua brand. Dan kebanyakan tuh gue yang nge-approach si brand. Jadi gue tuh jarang yang ngambil dari endorsean gitu, paham gak sih? Oke. Jadi gue yang keluar. Oh, jadi lu yang menawarkan ke brand buat gue ada Livi nih, nggak begini-begini, lu mau nggak package-nya begini-begini? Iya, gue lebih banyak nge-pitching. Oke. Dibandingkan kayak nerima endorsement gitu. Tapi kan nomor telepon lu tertera tuh di Instagram Livi. Tawaran banyak banget dong. Banyak, cuma kalau misalnya all shop gitu atau brand-brand yang emang gue nggak tahu, biasanya gue lempar ke admin gitu. Oke. Terus kebanyakan juga tuh TV. Oh, TV ya. TV ngejar-ngejar gue tuh lumayan. Tapi lu kayak TV, lu pernah muncul sih di TV Livi pernah ya, tapi jarang ya kayaknya. Emang nggak mau. Maksudnya gimana? Iya, di TV kayaknya Livi emang memilih untuk program-program TV. Gue yang milih. Iya. Apa yang mau diambil dan nggak mau diambil untuk TV? Itu case. Apa main case dia main sama siapa juga? Iya, hostnya. Oke. Kan soalnya kebanyakan Livi tawarannya kalau talk show pasti gue ambil. Oke. Tapi balik lagi tergantung hostnya tuh.
Tapi kalau yang paling selektif banget itu kalau yang kayak apa? Sketsa ya. Oh, sketsa. Sketsa tuh pasti gue ini banget. Karena banyak tawarannya sketsa. Tapi sketsa lucu loh kalau gue kebayang ya. Gue kan dulu pernah di TV juga ya. Gue lihat kalau Livi itu kalau sketsa itu pasti rating karena dia lucu dengan speak dia yang English Indonesia itu bisa dipleset-plesetin. Gue denger dari kan? temen gue sih. Kalau ada Livi ratingnya gila. Iya, itu menurut gue unik emang sosok Livi itu kalau gue ada temen soalnya orang trans. Oke. Ya itu dia ngasih tahu. Ratingnya lumayan besar pas lagi ada Livi itu. Karena kalau kita lihat di YouTube juga setiap ada Livi viewsnya tinggi ya. Iya dia lumayan ngegendong views orang sih. Tapi Livi itu dia kan ada juga nih orang yang haters kan ngebully dengan so polos tuh, so ini dia pernah tersinggung gak sih cerita sama lu? Dia ada haters gak? Ada kan? Awal-awal sih. Awal-awal dia ini waktu dia belum se-viral sekarang, tapi anehnya dia itu. Waktu dia maksudnya penontonnya cuma ratusan ribu nih, ada yang nge-hate dia tersinggung. Oke. Sekarang views udah jutaan, banyak yang nge-hate dong. Dia ya udah santai aja gitu. Bodo amat. Dia bagus dong berarti. Iya, mungkin dia udah jiwa keartisannya udah mulai tumbuh berarti. Iya. Udah bodo amat selama gua nggak ngerugiin orang dan juga mungkin komentar netizen juga nggak ada yang paling julid pernah apa dari netizen? Yang paling julid ya. Duh, gua nggak julid banget lagi orangnya. Cuma gua nggak tahu sih. Nggak tahu gua. Yang paling julid. Dia pernah nangis gak Livi sama komentar netizen? Oh pernah. Pas apa? Waktu live streaming di platform Nimo namanya. Oke. Gara-gara? Tapi ini lucu, dia nangisnya tuh bukan dihujat karena gaya lu gitu-gitu. Enggak, dia tuh gara-gara dia main game. Cupu. Oke. Terus dia nangis. Gara-gara dikatain dia culun mainnya. Oke. Ya udah. Jadi gara-gara main games cupu malah dia nangis, malah dibully sama netizen, dia biasa aja. Iya. Tapi seberapa maniak gamesnya sih Livi itu? Dia kan gamers ya awalnya ya? Dulu sih sering, sekarang udah nggak terlalu lah. Oke. Sekarang jalan-jalan mulu dia. Iya kemarin kan sempat ke Aussie kan? Dan mau ke Aussie lagi? Iya. Lu kebenaran gimana? Job gimana? Kan pasti kan udah banyak job yang udah lu kontrak atau apa? Apa memang lu kehilangan banyak kerjaan gak dengan dia pergi? Enggak sih. Karena ya balik lagi kerjaan gue kan gak cuma ngejualin Livi doang kan, atau nerima endorsement doang gitu kan. Tapi gue juga mikirin secara konten. Terus gue sempet kok bikin thumbnail buat YouTube Livi gitu. Gue bikinin thumbnail gitu-gitu. Jadi kalau secara pekerjaan enggak sih, enggak kosong-kosong banget. Karena ya gue walaupun dia di Aussie kan, tapi gue tetap meeting ketemu orang. Iya. Yang lo jual Livi juga apa? Livi untuk sosial medianya atau ada yang lain? Livi buat sosial media, terus ada salah satu project juga nih yang bikin Livi makanya masih di Indonesia. Oke. Kapan rencana dia berangkat lagi ke Aussie? Iya setelah project itu selesai. Apa projectnya, boleh kasih bocoran nggak? Film. Oke. Ini kayaknya penasaran nih orang buat filmnya Livi ya. Iya, pokoknya nanti kita tunggu aja karya terbaru dari seorang Livi Renata. Pasti orang pada penasaran juga kira-kira Livi kan selama ini kan munculnya di sosial media dan sekarang udah ada di layar lebar. Lu apa sih strategi selanjutnya buat lu buat Livi Tan? Karena gini kan banyak orang yang bilang kalau orang yang naiknya cepat biasanya kan turunnya juga cepat. Ya kan kalau gue bilang ini kan Livi kan naiknya sangat cepat ya di dunia. Enggak loh. Hah? Enggak. Kalau dibilang cepat, tapi kan sekarang emang kita udah ada di era yang ini gak sih? Semua orang bisa viral. Betul. Setuju dong? Setuju. Jadi kalau menurut gua cepat, Livi enggak sih. Oke. Karena ya dia ada sekitar bikin YouTube 2020, 2001 baru aktif, 2022 viral. Oke. Itu lumayan dong. Betul, kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Nah menurut gua nggak secepat itu sih dia. Oke. Jadi menurut gua dia udah tahu apa yang kita berdua udah tahu apa yang orang Indonesia suka, apa yang kelemahan Livi-nya di mana gitu-gitu. Jadi kayaknya ya. Ya balik lagi ya. Gua nggak tahu, tapi Livi kuat sih secara personality, secara attitude, secara karakter dia kuat. Akan kuat lah. Akan kuat. Lu mau bikin gebrakan apa lagi buat seorang Livi Renata? Selain tadi film. Nanti kalau ada gebrakan, gue main-main lagi kesini. Oke, kita tunggu berdua sama Livi ya kesini ya. Insya Allah.
Mudah-mudahan. Tam, apa sih orang yang nggak tahu dari seorang sisi lainnya seorang Livy Renata? Karena kalau kita tahu kan di depan layar kaca kan mungkin dia ketawa ke TV, fun gitu kan. Di luar dari di belakang layar seorang Livy Renata seperti apa sih orangnya? Ya itu kayak gitu. Nah, Gak pekerja gimana keras. Ya pasti pekerja keras kan pasti dong. Iya dia emang se-fun itu anaknya. Emang kayaknya nggak pernah bete. Jarang banget. Oke. Makanya kalau misalnya lu tanya, ada nggak sih suka duka sama Livy gitu? Gua malah nggak bisa inget dukanya gitu. Lu banyak sukanya sama Livy. Iya karena ya udah semuanya fun aja. Apa yang dia lakuin, apa yang dia kerjain, ya udah semuanya fun aja menurut gua ya. Karena ya balik lagi sih mungkin karena guanya juga nggak bisa ngelihat kejelekan orang kali ya, atau sifat buruk orang. Tapi kalau gue biasanya kalau udah kesel banget sama orang, bakal kesel banget tuh. Tapi kalau sama Livy selama ini ya udah. Pernah marah nggak lo sama Livy? Atau lo pernah dimarahin Livy nggak? Livy marahin gue nggak pernah. Gue sering. Lo marah sama Livy kalau dia apa? Gak mau post endorse, dia tuh males banget post Kenapa endorse. dia nggak post endorse? Makanya sekarang tuh harus gue. Oh jadi lo pegang IG-nya Livy juga? Dia tuh lebih ke cuek. Oke. Ya udah nih gitu. Oke. Tapi sebenarnya mah bebas dia. Oke. Gitu. Oke. Tapi Livy sama lo royal gak sih, Tam? Wah dia royal banget sih. Royal apa? Seroyal. Kayak makan dia mulu yang bayarin deh. Makan dia dulu yang bayar itu. Dia mulu. Kayak gue makan bayarin dia. Enggak, dia selalu maunya dia yang langsung bayar gitu loh. Oke. Kayak gue sebenarnya mau inisiatif untuk bayar kan. Tapi dia kayak langsung buru-buru untuk bayar gitu. Tuh Livy sampai. Jadi royal banget lah. Oke. Nah, lu selama jadi manajernya yang belum ada setahun ini, udah pernah dikasih hadiah apa aja sama Livy? Suka kasih hadiah nggak? Suka dia. Oke. Dia suka kasih ini Tamagotchi. Tamagotchi? Itu permainan zaman gua. Iya makanya. Gara-gara namanya lucu katanya gitu. Oke. Kan dia Tama kan? Nih, ayo kasih Tamagotchi gitu. Gila deket banget sih Livy. Iya, dia emang Tamagotchi, oke. Iya, emang lebih ke apa ya? Kayak gue ngerasa punya anak banget sih lu. Tapi lu sama dia lumayan beda jauh umurnya atau? Enggak sih, gue kan aku berapa nih? 25. Gue 25. Di 20 lebih 5 tahun ya padahal. 20 iya. Kayak kakak adik tapi kayak bawa sama anak ya. Iya, soalnya gimana ya? Gue nganggep Livy tuh kayak anak 12 tahun, tau gak sih lu? Oke. Dia tuh lu lihat deh. Dia nggak kelihatan sih. Tapi kalau lu misal lagi ke TV ketemu dia, hal yang pasti lu notice pertama kali dia tuh suka banget lari. Suka lari. Okay. Lari mulu anjir, kemana-mana tuh lari. Gue heran banget sama dia. Oke. Sekarang dia di TV mau ada program apa lagi nih, Tam? Katanya lagi mau ada program sahur ya? Program sahur? Itu cuma jadi guest star sih. Oke. Cuma jadi bintang tamu aja. Oke. Tapi dalam waktu dekat pada mau ngapain lagi? Selain film tadi. Gue pengen ini sih. Gue pengen ngarahin dia ke musik sebenarnya. Musik nyanyi. Nyanyi. Oh, kayaknya soalnya suara dia bagus. Oh, bisa nyanyi, Livy? Bisa. Oke. Suara dia bagus. Maksudnya ngerti nada lah. Dia bisa main piano juga. Oh, bisa main piano juga. Gue kemarin ke rumahnya gue baru notice tuh kalau dia main biola. Main biola juga. Iya, makanya dia ternyata into. Itu mungkin fakta ya tuh. Iya. Itu mungkin orang yang nggak tahu kalau dia into musik. Oh, dia jadi buat para produser musik, siap-siap Livy Renata. Tapi Livy kan seksi, cantik. Pernah ada yang nawarin aneh-aneh nggak sih, Tam, ke lu? Kan nomor lo ada di IG-nya juga nih. Pernah ada yang nawarin aneh-aneh nggak buat Livy? Kayaknya kalau kayak gitu ke DM nggak sih? Nggak mungkin ke nomor. Oh, ke DM-nya Livy mungkin ya? Iya. Tapi ke lu nggak pernah ada ya? Enggak. Jadi semua yang kontak lu semua pure untuk pekerjaan? Oh, ada juga yang aneh-aneh. Ada. Menurut gua ini salah satu yang aneh ya buat gua. Nah. Karena gua kalau gua nggak bakal ngelakuin hal itu. Kayak gua minta diucapin ulang tahun gitu. Emang Livy Renata nggak mau ngucapin selamat ulang tahun? Bukan, maksud. Gua sebenarnya nggak minta juga sih ke dia, belum minta gitu. Tapi banyak banget yang minta diucapin ulang tahun. Menurut gua kayak ngapain ya? Dia nggak kenal juga gitu kan? Iya, maksudnya. Iya. Jadi dan itu banyak. Dan itu banyak banget gitu. Minta diucapin ulang tahun. Di komentar pun juga. Iya. Kalau hari ini aku ulang tahun nih, ucapin aku dong gitu. Ngapain sih? Tapi emang banyak. Jadi kalau orang ngefans sama seseorang kan mungkin pengen diucapin ulang tahun. Oh, itu betul nggak aneh ya? Ya kayaknya aneh nggak sih netizen? Kayaknya soalnya artis juga suka dimintain juga.
Maksud gue yang aneh itu misalnya ada orang yang nawarin, bisa nggak temenin makan, temenin apa, kan banyak. Itu loh maksud gue yang aneh tuh. Aduh. Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Jadi semua pure nawarin kerjaan. Gak ada yang aneh-aneh ya? Iya. Soalnya kan kalau di Livi kan kita lihat kayaknya identiknya dia cewek cantik, seksi gitu kan. Pasti kan identik banyak orang-orang di luar sana yang kayaknya mungkin bisa nggak nih sekalian gini. Tapi mungkin karena dia lihat masih bocah kali ya, netizen juga ngeliatnya ya. Kalau dari foto sih dia nggak bocah sih. Iya kan? Makanya seksi kan? Iya. Oke. Tapi dia memang deket banget sama maminya ya? Kalau kayaknya kita lihat di podcast-podcast ini yang udah mulai muncul, maminya udah undang-undang juga, drivernya juga udah, nih manajernya pertama kali ya di gua lo ya? Iya, pertama kali. Eksklusif, jadi kalau nggak subscribe sih keterlaluan sih. Pertama kali. Eksklusif, pertama kali podcast gue nih. Sama maminya sedekat apa, Livi? Deket banget sih, gue ngeliatnya kayak adik kakak juga dia, kayak adik kakak. Kayak adik kakak, kayak teman. Karena ya gue ngeliat Livi sama ngeliat maminya, itu kayak orang yang sama gitu. Sifatnya sama kurang lebih. Sifatnya ya lebih ke mindset kali ya. Oke. Mindsetnya kurang lebih sama, iya. Pemikirannya sama. Oke. Kalau sifat pasti beda dong. Iya. Gitu. Tapi lu sama maminya deket juga? Lumayan dekat. Ya sering lah kontak-kontakan gitu. Nitip ya Livi gitu. Maminya sepercaya apa nitipin Livi ke lu? Karena pasti kan ini gue tau, Tama ini pasti kemana Livi ada kerjaan dia selalu lu nemenin mulu kan? Selalu sih. Iya kan? Iya. Nah, sepercaya apa emaknya sama lu? Wah, gue nggak bisa nilai itu deh. Oke. Apakah sering ngechat? Sering, tapi frekuensinya nggak yang sampai protektif gitu, enggak. Oke. Karena emang maminya tuh emang gitu, orangnya nggak apa sih, sebebas itulah. Tapi ya lu tahu ada batasan-batasannya gitu. Iya. Pokoknya kita ya gimana ya, mami gaul. Iya, gue lihat kayaknya sama tajir ya. Yang katanya uang sekolahnya aja 8,5 juta sebulan Livi Renata. Mami gaul, jadi ya asik aja. Diajak ngobrol pun gue sama maminya seru. Oke. Tapi maminya, kalau boleh tahu maminya kerja apa sih? Kok bisa kaya raya begitu? Oh, gue nggak tahu sih. Maksudnya kalau lu nanya kerjaan gue boleh. Iya. Jangan. Harapan selanjutnya dari seorang Tama manajer Livi Renata buat seorang Livi Renata apa? Apa? Harapan selanjutnya buat seorang Tama, seorang manajer Livi Renata untuk Livi Renata apa? Harapan ya? Banyak sih harapan gue. Konsisten sih, itu penting. Konsisten. Iya, konsisten penting. Terus gue tuh sebenarnya pengen Livi internasional. Go internasional. Ya. Oke. Itu sih sebenarnya aim gue. Berdua sama dia juga. Dia juga mau soalnya. Oke. Gue ada pemikiran kayak gitu. Oke. Mau di musik, mau di entertain, mau di film, gue pengen internasionalin si Livi. Karena ya dia secara kultur cocok juga sih di luar gitu. Iya. Begitu Inggrisnya juga luar biasa ya. Bagus. Iya. Dia cara nulis bahasa Inggrisnya bagus, speakingnya dia bagus banget. Oke. Storytellingnya dia pakai bahasa Inggris bagus. Tapi katanya dia 2 tahun nanti mau sekolah di Australia. Berarti lo akan ini dong, kan kehilangan, maksudnya lumayan banyak. Setelah dia balik lagi mungkin ya? Iyalah pasti. Oke. Even di Aussie juga kan banyak yang mau Iya sih. lemparin ke sana. Paling nanti, dan juga ini kan dia mungkin berapa bulan sekali juga pulang lagi ke Indonesia kan ya? Iya, kalau ada kerjaan pasti dia balik. Oke. Luar biasa Bapak Tama, kita dapat cerita yang luar biasa dari seorang Livi Renata. Mau manajerin siapa lagi setelah Livi Renata? Mau manajerin siapa lagi? Ya orang gua sama Livi personal manager, jadi yang lain. Oh, jadi lo emang gak boleh kemana-mana lagi? Yang lain gue tinggalin. Oke. Gitu. Bukan nggak boleh kemana-mana lagi, tapi lebih ke ya gue mau grooming satu dulu nih. Iya. Sampai kuat gitu. Nanti ya kalau misalnya dia ngizinin ya kalau gue boleh grooming lagi kan ya. Luar biasa. Tergantung. Jadi Livi Renata bisa seperti sekarang tuh ternyata di grooming oleh si Bapak Tama ini. Jadi enggak lah, berdua lah. Ya berdua ya, maksudnya kan berdua pemikiran bersama dong. Iya, bersama. Kalian netizen coba komen di bawah, menurut kalian groomingnya sama Livi Renata, di grooming oleh Bapak Tama dan Livi juga berdua, menurut kalian seperti apa? Berhasil nggak? Kasih komen di bawah. Bapak Tama, thank you banget loh waktunya buat sharing tentang di belakang layar. Ini dapat cerita yang luar biasa lagi dari seorang Bapak Tama, media seorang Livi Renata. Serasa bos gue dulu bawa wisudawan udah bos gue di trans. Oke,
ini kan gue tahu ya namanya manajer artis tuh nggak jauh-jauh dari yang capek nemenin artisnya, terus juga tangan-tangan kontrak. Jadi kita buat semua manajer artis yang udah mampir, ada bantal pensil tadi udah mampir di sini channel Mr. Entertainment. Gokil, thank you ya. Thank you banget buat udah mampir. Buat teman-teman semua, jangan lupa kalian juga komen di bawah kira-kira besok mau toko di Belang Layar siapa lagi atau manajer artis siapa lagi yang kalian mau denger ceritanya buat di podcast Belang Layar kita. Dan jangan lupa juga subscribe nih, apalagi ini kan juga Bapak Tama kita undang, ini pertama kali loh, eksklusif loh, iya kan? Iya, eksklusif. Tadi juga dia nggak mau, tapi gue paksa, udah lo ngomong. Thank you ya. Salam buat Livi, pokoknya sehat selalu, sukses terus buat karir kedepannya. Thank you. Bye bye.